Halo pemirsa Genius, pemilik otak yang luar biasa. Selamat datang di Brain Smart Tutorial Mind Map for Educators atau Mind Map untuk para pengajar. Pemirsa, educators atau teachers atau pengajar adalah orang yang paling berjasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui ini juga saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat para guru di Indonesia. Nah pemirsa, guru adalah orang dengan pekerjaan paling penting di dunia. Teacher is a person with the most important job in the world. Oleh sebab itu, Brain Smart Tutorial kali ini akan saya persembahkan khusus untuk para pengajar, baik Anda guru, dosen, guru bimbingan belajar, atau pendidik yang lainnya. Nah, pemirsa yang jenius, mengapa seorang guru masih membutuhkan pengajaran berbasis otak atau brain-based teaching? Tentu tidak lain karena sebenarnya banyak sekali yang bisa kita temukan mismanagement otak atau salah kelola otak baik Anda sebagai pengajar maupun siswa, mahasiswa sebagai pembelajar yang menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Misalkan adalah integrasi sumber materi pengajaran. Seorang guru dalam mengajarkan sesuatu tentu membutuhkan berbagai referensi atas suatu subjek atau bab yang ingin diajarkan. Integrasi berbagai referensi ini penting untuk dibantu dengan suatu tool. Dalam hal ini adalah mind map. Kemudian Anda, para guru, tentu menyadari bahwa saat Anda mengajar, belum tentu siswa belajar. Apa yang Anda presentasikan belum tentu itu semua yang dapat diserap atau didapat oleh pembelajar atau siswa atau mahasiswa Anda. Kemudian juga dalam hal seorang guru saat mengajar, tentu membutuhkan satu persiapan, suatu kerangka pengajaran yang biasanya dibuat dengan cara tertulis. Namun apa yang kita persiapkan secara tertulis belum tentu cocok untuk dipresentasikan, diajarkan secara lisan. Sebab biasanya saat kita membuat suatu tulisan sebagai persiapan mengajar, itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar. Namun apabila dipresentasikan tentu saja tidak tepat. Nah, kemudian juga mengenai manajemen waktu. Belum tentu dari apa yang sudah Anda alokasikan waktu untuk mengajar, katakanlah 40-45 menit, Anda bisa menyampaikan secara proporsional apa yang sudah Anda persiapkan. Tentu kadang-kadang kita terlalu cepat, kadang-kadang terlalu lambat, sehingga apa yang kita rencanakan untuk disampaikan kadang-kadang tidak terselesaikan dengan baik. Kemudian mismanagement otak lainnya adalah dalam hal memori. Anda memang tidak selalu membutuhkan kemampuan untuk menghafal, mengingat semua materi yang sedang Anda ajarkan. Namun dengan memori yang lebih baik, Anda akan lebih banyak memberikan suatu kontak mata atau eye contact terhadap audiens Anda, dalam hal ini adalah siswa dan mahasiswa. Dan tentu saja dengan memori yang kuat akan membantu body language Anda, bahasa tubuh Anda lebih sinkron dengan apa yang sedang Anda sampaikan. Dan yang terakhir, para pemirsa yang jenius, khususnya para guru, bahwa materi pengajaran Anda tidaklah pernah up to date. Hal ini selalu out of date. Artinya, materi Anda tidak pernah selalu terkini. Kadang-kadang sudah usang, artinya Anda mungkin mendapatkan referensi lain, buku lain mengenai materi yang Anda ajarkan, dan Anda saat itu juga harus mengadjust, menambahkan materi secara cepat, sehingga Anda harus mempunyai suatu catatan yang hidup atau living note. Nah, itu kira-kira adalah berbagai mismanagement otak yang sangat banyak terjadi dalam dunia pengajaran. Nah, pemirsa, Brain Smart Tutorial Mind Map for Educators kali ini, kita mempunyai banyak sekali menu. Salah satunya adalah persiapan mengajar. Bagaimana Mind Map dapat membantu Anda untuk menyiapkan materi pengajaran Anda, termasuk mengintegrasikan sumber materi pengajaran. Kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana Anda mampu mempresentasikan materi pengajaran Anda dengan menggunakan Mind Map, sehingga apa yang Anda presentasikan itulah yang diserap oleh siswa atau mahasiswa Anda. Kemudian ketiga adalah bagaimana Anda bisa memberikan penugasan pada siswa, pada mahasiswa Anda, sekaligus menyerap semua materi yang ada
yang sudah Anda sajikan dalam bentuk mind map tersebut. Kemudian, Anda juga perlu mendapatkan suatu kerangka berpikir dengan alat bantu mind map bagaimana Anda bisa merencanakan suatu assessment atau pengujian, misalkan untuk ulangan harian, untuk kuis, untuk ujian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana mind map dapat membantu Anda untuk mengevaluasi atas pengajaran Anda, termasuk mengevaluasi atas assessment atau hasil pengujian yang mungkin baru saja Anda lakukan terhadap siswa atau mahasiswa Anda. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana mind map dapat memparalelkan pemikiran Anda, membantu Anda mengajar lebih sistematis kepada siswa atau mahasiswa Anda dengan menggunakan template-template atas sesuatu yang sering untuk diajarkan. Dan terakhir, saya juga akan mempreviewkan bagaimana mind map tidak saja bermanfaat seperti anggapan banyak orang hanya untuk pelajaran yang materinya banyak, yang banyak memerlukan hafalan, tetapi juga bagaimana mind map bisa membantu untuk pelajaran sains, untuk pelajaran eksak seperti matematika, bahasa Inggris, dan sebagainya. Anda sudah siap? Mari kita masuk ke chapter selanjutnya.